Bab 148, yang tersisa, 5. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Bukankah lebih baik mati saja daripada kesakitan sebanyak ini? Eugene dengan serius bertanya-tanya ketika dia berbaring di tempat tidur. Setiap kali dia mengangkat satu jari, seluruh tubuhnya sangat kesakitan sehingga Eugene harus menggertakkan giginya agar tidak berteriak. Tubuhnya terbungkus begitu erat dengan perban sehingga dia merasa pengap. Dia minum begitu banyak obat yang baunya sangat menjijikkan hingga melukai lubang hidungnya. Ini bukan pertama kalinya Eugene mengalami rebound dari ignition, dia juga merasakannya di kehidupan sebelumnya. Namun, Eugene yakin bahwa rebound saat ini adalah yang paling menyakitkan. Bahkan dengan kehidupan masa lalunya, dia tidak pernah mengalami rasa sakit sebanyak ini. Eugene mengerang, menggertakkan giginya lagi. Dia baru saja mengangkat satu jari, tetapi dia merasa seperti seseorang sedang menghancurkan tulangnya dengan pemecah es. Api petir sialan itulah sebabnya dia sangat kesakitan sekarang. Api petir secara signifikan meningkatkan kekuatan pengapian, tetapi pantulannya juga menjadi lebih kuat secara signifikan. Akibatnya, otot-otot Eugene terasa sangat sakit. Meskipun dia telah berlatih dan berlatih, tubuhnya tidak dapat menahan pantulan dari pengapian yang ditingkatkan. Jika kamu sekarang akan menggunakan pengapian dan api petir bersama-sama, haruskah kita menyebutnya pengapian petir? Mer bertanya, duduk di kursi goyang di samping tempat tidur Eugene. Meletakkan buku yang sedang dibacanya, Mer menatap Eugene dengan mata berbinar. Atau itu pengapian petir? Aku mungkin benar-benar membunuhmu suatu hari nanti, Eugene berbicara sambil balas menatap. Menurut saya yang namanya ignition itu keren banget, tapi versi yang kamu pakai sekarang beda. Itu berada di level yang berbeda, jadi bukankah seharusnya kau mengubah namanya? Mermermerdein, aku benar-benar akan membunuhmu. Nama saya bukan Mermermerdein. Ah sial, pengapian adalah teknik saya, dan saya menggunakannya. Mengapa Anda mencoba mengganggu saya dengan membuat nama baru? Anggap itu sebagai saran yang diperlukan. Mer cemberut saat dia turun dari kursinya. Petik 2. Jika kamu memberikan nama yang benar-benar memalukan pada teknikmu, kamu mungkin tidak akan menggunakan teknik yang berbahaya tanpa otak itu lagi karena kamu akan terlalu malu. Kau terdengar seperti Sienna. Dia biasa berbicara sepertimu, menyuruhku berhenti menggunakan ignition. Eugene menggerutu, mengerutkan kening. Saya harus menggunakan pengapian dalam situasi itu. Iya, itu sangat menyakitkan sekarang, tapi aku tidak menyesal menggunakannya. Saya akan terus menggunakannya di masa depan ketika situasi menuntut saya untuk melakukannya. Jika tidak, aku hanya akan menyesalinya nanti. Aku tidak benar-benar tahu apa itu rasa sakit, tapi orang pasti akan ragu jika mereka tahu bahwa mereka akan kesakitan, gumam Mer sambil menatap lantai. Saya tidak ragu. Jika saya memutuskan untuk melakukan sesuatu, saya selalu melakukannya. Selain itu, tidak akan terlalu sakit saat saya menggunakannya lagi. Saat tubuh saya beradaptasi dengan lightning flash, tingkat keparahan pantulan akan kembali normal. Jadi, apakah itu lightning flash ignition? Mer dengan cepat mengangkat kepalanya. Aku tidak bisa bergerak sekarang karena aku kesakitan, jadi bisakah kamu membenturkan kepalamu? Tidak seperti Anda, saya tidak memiliki hobi masokis untuk membebani tubuh saya secara berlebihan atau membuat diri saya menderita. Mer menggembungkan pipinya karena frustrasi, duduk di tepi tempat tidur Eugene. Untuk sesaat, dia menatap Eugene, merasa tidak enak untuknya. Dia tidak akan menderita efek samping karena dia biasanya pulih dengan sangat cepat. Tidak ada ramuan yang tersedia di Kastil Singa Hitam, tetapi ada banyak ramuan yang mahal dan efektif. Karena Eugene telah menerima pertolongan pertama yang tepat, lengan kirinya akan pulih sepenuhnya setelah seminggu istirahat di tempat tidur. Meskipun Eugene sangat kesakitan sehingga dia pikir lebih baik mati, dia akan merasa jauh lebih baik setelah beberapa hari di tempat tidur. Mer juga tahu itu, tetapi itu tidak berarti dia bisa acuh tak acuh tentang cedera Eugene. Bagaimana jika Sir Eugene tidak pernah pulih dan dia harus menghabiskan seluruh hidupnya di tempat tidur? Bagaimana jika dia mengalami cedera yang tidak dapat dipulihkan dalam pertarungan yang sulit seperti yang terakhir? Atau mati selama pertarungan? Mer berpikir dengan gugup. Mengklik lidah ini, Eugene berkata, berhentilah memikirkan skenario terburuk. Itu membawa kesialan. Petik 2. Bagaimana kamu tahu? Bisakah kamu membaca pikiranku? Kamu adalah buku yang terbuka. Aku hanya bisa khawatir. Aku tidak suka melihatmu menderita. Aku benci melihatmu mati lebih banyak lagi. Kamu benar-benar menganggapku maniak, iya. Apakah Anda pikir saya suka menderita dan sekarat? Berhenti berceloteh. Datang saja dan potong apel untukku. Aku tidak tahu cara memotongnya. Apakah kamu tidak akan pernah melakukannya karena kamu tidak tahu caranya? Mungkin ada hal-hal yang Anda kuasai atau Anda tidak tahu bagaimana melakukannya. Tetapi Anda masih harus mencoba dan berlatih untuk menjadi ahli dalam hal itu. Oke, kakek. Mer cemberut, melihat keranjang buah yang ada di meja samping tempat tidur Eugene. Genos dan Gion membawa keranjang saat Eugene tidak sadarkan diri. Gezer, Eugene tidak bisa benar-benar menyangkal Mer, tapi dia masih merasakan ketidakcocokan yang aneh. Termasuk usianya dari kehidupan masa lalunya, Eugene berusia lebih dari 60 tahun. Tubuhnya telah berubah, tetapi jiwanya tidak, jadi secara teknis tidak salah memanggilnya orang tua, bukan?
Namun, gadis muda yang baru saja memanggilnya, kakek, itu hanya terlihat seperti gadis muda. Bukankah dia sebenarnya familiar berusia 200 tahun? Tidak masuk akal, kepribadianku adalah seorang mademoiselle muda, Mer berbicara seperti tokoh dalam novel lama. Ada apa dengan cara bicaramu? Eugene bergumam dengan wajah jijik. Mer secara dramatis menjulurkan lidahnya pada Eugene. Kemudian, dia mengambil sebuah apel besar dan mulai mengupasnya dengan pisau pengupas yang berukuran sebesar telapak tangannya. Ketuk, ketuk. Saat Mer kesulitan mengupas apel, seseorang mengetuk pintu kamar Eugene. Itu Genos. Masuk, jawab Eugene. Genos memasuki ruangan dan melihat bola-bali antara Mer, yang terlihat serius sambil memegang pisau pengupas, dan seikat kulit apel, dengan banyak daging apel yang masih menempel, yang jatuh ke lantai. Biarkan aku yang melakukannya, Genos menawarkan. Saya tidak perlu tahu cara mengupas apel dengan rapi selama saya hidup karena saya tidak perlu makan apel. Selain itu, Anda tidak perlu mengupas apel saat membuat pie apel atau jus apel, kata Mer dengan cepat. Eugene tidak yakin apakah dia mengarang alasan atau hanya mengoceh secara acak. Mer menyerahkan pisau pengupas kepada Genos, dan Genos dengan terampil mengiris apel saat dia berbicara. Petik 2. Kepala Dewan. Tidak, Sir Doines sadar kembali. Apakah ini berita keberuntungan? Petik 2. Singa hitam dan Dewan Tetua mungkin berpikir demikian, tetapi Sir Doines tidak menganggap keselamatannya sebagai kabar baik. Hal pertama yang dia katakan setelah sadar kembali adalah, mengapa kamu menyelamatkanku? Genos meletakkan pisau pengupas sambil tersenyum pahit. Ada sepiring penuh irisan apel berbentuk kelinci di depannya. Mer dengan cepat mengambil sepotong dan memakannya. Lagi pula tidak mungkin menyelamatkannya, kata Eugene dengan tenang. Iya, Sir Doines menolak perawatan lebih lanjut. Tapi, dia bilang dia ingin mendengar keseluruhan cerita darimu dan mengungkapkan penyesalannya, kakak senior. Penyesalan? Ya, Eugene berpikir ketika dia membuat wajah masam. Bukan kepala dewan yang meminta barang untuk membunuh Eugene. Itu adalah Dominikus. Namun, kepala dewan tidak bersalah, dia terlalu banyak bicara dengan cucunya. Tentu saja, kejadian ini akan tetap terjadi meski ketua dewan tutup mulut. Konspirasi Dominic, Hector, dan Ewart tidak ada hubungannya dengan barang yang mencoba membunuh Eugene. Dominic melakukannya sendiri. Kapan? Eugene dengan enggan bertanya. Jika kamu setuju, aku akan membawanya ke sini sekarang, Genos berbicara dengan penuh semangat. Aku tidak keberatan, tapi bukankah lebih baik aku pergi? Saya meminta kakek yang sekarat dengan lubang di dadanya untuk datang. Cederamu juga parah, kakak senior. Dan kepala dewan bersikeras bahwa dialah yang harus mengunjungimu. Kenapa dia bersikeras? Genos tidak menjawab, sedikit ragu. Setelah memeriksa apakah pintunya tertutup atau tidak, dia juga memeriksa apakah ada yang menguping. Aku tidak tahu alasan pastinya, tapi aku punya beberapa ide. Ide-ide, Eugene bertanya, memiringkan kepalanya dengan bingung. Petik 2. Kamu telah memberitahuku keseluruhan cerita tentang kejadian baru-baru ini. Genos mulai berbicara, dengan hati-hati memilih kata-kata berikutnya. Sebelum kehilangan kesadaran karena pantulan dari ignition, Eugene dengan putus asa bertahan dan menceritakan keseluruhan cerita kepada Genos. Itu termasuk segala sesuatu mulai dari roh kegelapan, yang ternyata adalah sisa-sisa Raja Iblis, Ewart mengamuk, dan pengkhianatan Dominic dan Hector. Petik 2. Aku tahu kamu kuat, kakak senior. Tapi, tidak peduli seberapa kuat kamu. Kamu masih muda, tidak mungkin, untuk membunuh Dominic, Hector, dan Ewart, terutama karena mereka bersama dengan sisa-sisa Raja Iblis. Tapi aku memang membunuh mereka. Ya, benar. Selain itu, musuh menggunakan Annihilation Hammer dan Demon Spear, tetapi satu-satunya cedera yang Anda alami adalah patah tulang di lengan kiri Anda. Alasan Anda beristirahat di tempat tidur adalah karena Anda mengalami pemulihan dari penggunaan pengapian. Konten iklan. Genos berhenti berbicara sejenak. Kemudian, menelan ludah, dia menatap Eugene. Petik 2. Kakak senior, siapa kamu? Kamu telah menemukan kuburan Sir Hamel, yang tidak ditemukan siapapun sebelum kamu. Meskipun Anda telah memberitahu saya di sanalah Anda menemukan manual rahasia Sir Hamel. Itu tidak cukup untuk menjelaskan bagaimana Anda bisa menjadi begitu kuat. Aku tahu ini terdengar tidak masuk akal, tapi, aku telah melawanmu, kakak senior. Saat kami bertarung menggunakan gaya Hamel, Anda menggunakan Asura Rampage dan Lightning Counter dengan sangat mahir. Genos dengan putus asa menjelaskan. Berhenti. Eugene mengangkat tangannya, menghela nafas panjang. Di atas segalanya, Eugene benar-benar tidak bisa mendengar Genos mengatakan Asura Rampage dan Lightning Counter. Dia bisa melihat Mer menahan tawanya setelah menghabiskan separuh apel di piring. Aku mengerti apa yang kamu pikirkan sekarang, kakak muda. Ya, saya mengerti dari mana ketua dewan itu berasal. Eugene mengangguk sedikit. Dia bisa menyangkal klaim mereka dengan mengarang alasan, tetapi Eugene tidak mau melakukan itu. Meskipun dia berusaha duduk setegak mungkin, dia bisa merasakan tubuhnya yang terluka menolak untuk bergerak. Pada akhirnya, Eugene mengangkat kepalanya setinggi mungkin saat dia berbaring di tempat tidur dan menatap Genos. Saya Hamel, kata Eugene dengan cara yang tidak terlalu serius.
Dia sebelumnya berpikir bahwa jika dia akan mengungkapkan identitasnya, dia akan melakukannya dengan lebih serius dalam situasi yang sesuai dengan pahlawan dari 300 tahun yang lalu. Namun, dia sekarang berpikir akan lebih memalukan untuk menunda momen ini hanya untuk melakukan pengungkapan luar biasa apapun nanti. Aku tahu itu. Diam-diam didorong oleh Mer, Genos telah memotong apel menjadi irisan berbentuk kelinci, tetapi dia langsung melompat dari tempat duduknya ketika dia mendengar apa yang dikatakan Eugene. Dia segera meletakkan pisau pengupas dan apel, lalu berlutut di depan Eugene. Genos tidak meragukan Eugene. Sebaliknya, dia merasa jauh lebih baik setelah mendengar ini. Seorang pria berusia 20 tahun yang sangat kuat, sebenarnya akan lebih konyol untuk berpikir bahwa Eugene menjadi sekuat itu hanya berdasarkan bakat bawaannya. Di atas segalanya, jika pahlawan dari 300 tahun yang lalu telah bereinkarnasi atau memiliki Eugene, Genos sekarang dapat melayani dan menghormati Eugene sebagai kakak laki-lakinya tanpa merasa malu atau mengeluh. Tentu saja, Genos tidak keberatan menyebut Eugene sebagai kakak laki-lakinya, tetapi dia masih agak malu. Jika kakak senior adalah Tuan Hamel, itu hanya hak untuk melayani dan menghormatinya. Bahkan Genos pun kesulitan menghormati pria yang lebih muda dari putrinya. Tidak, jika dia adalah Tuan Hamel, bukankah salah memanggilnya kakak senior? Ketika pikiran itu terlintas di benaknya, Genos gemetar, merasakan getaran di punggungnya. Guru, Genos berbicara dengan mata berkaca-kaca. Sebagai pewaris gaya Hamel, dia tidak bisa menahan air mata kebahagiaan. Dia menikmati kehormatan besar menyebut pahlawan besar sebagai gurunya. Bagaimana aku gurumu? Kata Eugene dengan wajah masam. Semua orang di klan menganggapmu sebagai guru kami, Tuan Hamel. Tapi, ya, secara teknis, aku tidak pernah menerima kalian sebagai muridku. Jadi kenapa kalian memanggilku gurumu sendiri? Anda telah mengajari saya gaya Hamel yang baru dan benar, guru. Mengapa Anda menolak disebut guru ketika Anda telah menerima saya sebagai adik laki-laki Anda dan menyuruh saya memanggil Anda kakak laki-laki? Genos berbicara dengan sedikit amarah. Baiklah, jangan marah sekarang. Eugene menghela napas panjang. Katakan pada ketua dewan untuk datang mengunjungiku. Atau haruskah saya pergi? Tidak, aku akan pergi. Silakan tetap di tempat tidur. Setelah menyeka air mata di wajahnya dengan rapi, Genos berdiri. Saat Genos meninggalkan ruangan, Mer juga diam-diam berdiri dan mengangkat jubah kegelapan. Aku akan berada di dalam jubah. Jika kamu akan masuk, kamu bisa masuk lebih cepat. Mengapa Anda masuk hanya setelah memakan semua apel? Saya hanya memakannya karena Anda tidak melakukannya, Sir Eugene. Tahukah Anda bahwa apel yang dikupas berubah warna menjadi coklat seiring waktu? Mereka terlihat mengerikan. Itu disebut proses pencoklatan. Begitukah? Untuk menghentikan proses pencoklatan, Anda harus memasukkan irisan apel ke dalam air garam atau air gula. Ini menarik, bukan? Lady Ancila memberitahu saya, tetapi saya lebih suka air gula daripada air garam. Air asin terlalu asin. Apakah kamu akan masuk, atau apa? Eugene bertanya dengan kesal. Mer tersenyum malu-malu dan merangkak ke dalam jubah. Bersandar di kepala tempat tidur, Eugene mengatur pikirannya. Sudah 2 hari sejak Ewart mengamuk. Sama seperti Eugene, orang-orang yang ditangkap sebagai persembahan korban masih beristirahat di tempat tidur. Menurut Gion, mereka akan dapat pulih paling lambat keesokan harinya. Jenazah Ewart, Dominic, dan Hector belum ditemukan. Lagi pula, tidak ada yang bisa dipulihkan. Satu-satunya mayat yang ditemukan di hutan adalah Deacon Leonhardt. Jenazah Diakon telah dibaringkan di peti mati, dan saudara laki-laki Charmaine, Klein Leonhardt, mengunjungi keluarga Diakon untuk mengantarkan jenazahnya. Gillette telah diberitahu tentang kejadian tersebut, tetapi meskipun dia ingin kembali, dia harus tinggal di istana untuk sementara waktu. Singa hitam, yang dikirim ke keluarga Bosar, ditemukan tewas di gudang mansion mereka. Sayangnya, itu bukan satu-satunya mayat yang ditemukan. Lebih dari 100 mayat ditemukan di dalam mansion, Tanis, Pangeran Bosar, dan para pelayan. Mereka semua membusuk. Mereka juga menemukan buku harian di kamar Ewart. Namun, tidak ada yang memeriksa isi buku harian itu. Itu karena Charmaine, yang telah dikirim untuk melindungi rumah utama, telah mengancam setiap orang untuk tidak memeriksa buku harian itu di hadapan Gillette, ayah Ewart dan Patriark. Petik 1. Ini benar-benar keparat sekarang, pikir Eugene, kepalanya sakit. Kepala Dewan tidak akan bisa pulih, jadi dia pasti telah menyampaikan surat wasiatnya kepada Dewan Tetua. Dia mungkin akan mati setelah dia meminta maaf kepada saya. Orang-orang masih memilah-milah situasi. Ewart dan Dominic telah meninggal. Tidak ada yang bisa memastikan kematian Hector. Keluarga Dominic dan Hector telah ditangkap oleh Black Lions. Meskipun Eugene tidak yakin apa yang akan diperoleh Singa Hitam dari menginterogasi anggota keluarga mereka, dia yakin tentang satu hal, reputasi klan Leonhardt ada di selokan sekarang. Selain itu, reputasi Black Lion telah dihancurkan dan diseret ke dalam lumpur. Mereka terlalu tak berdaya dalam insiden baru-baru ini. Charmaine Leonhardt, dia mungkin akan menjadi kepala dewan. Setelah kematian Doines Leonhardt, Charmaine Leonhardt akan menjadi sesepuh berpangkat tertinggi. Petik 1. Tapi dia tidak akan pernah menginginkan itu, mengingat kepribadiannya. Dia masih ingin bekerja di lapangan. Lalu apakah Klein Leonhardt akan menjadi kepala dewan selanjutnya? Klein kurang bermartabat,
tapi sepertinya dia bukan orang jahat. Apa yang akan terjadi pada keluarga utama? Saya menduga Patriark akan mengundurkan diri untuk mengambil tanggung jawab untuk membesarkan anak laki-laki yang payah. Lalu apakah Qian akan segera menjadi Patriark selanjutnya? Atau akan menjadi Gion? Tapi mereka tidak akan menjadikan putra kedua Patriark, terutama karena dia sudah menjadi anggota keluarga agunan. Gion juga tidak ingin menjadi Patriark. Sambil mengerutkan kening, Yujin menghela nafas. Ada satu hal yang meresahkan Yujin, terlalu banyak sorotan tertuju padanya saat ini. Bahkan Genos meragukan identitas asli Yujin, jadi aman untuk berasumsi bahwa ketua dewan mungkin berpikiran sama. Aku akan memberitahu Patriark bahwa aku bisa melakukan semua itu karena pedang suci. Saat dia menghibur pikiran-pikiran ini, dia mendengar ketukan. Masuk, jawab Yujin. Pintu langsung terbuka. Yujin mengharapkan Donyes berada di kursi roda atau meminta seseorang membantunya berjalan. Namun, Doines masuk tanpa dukungan apapun. Tetap saja, melihat bagaimana Doines secara praktis memaksa dirinya untuk tetap membuka matanya, Yujin dapat melihat bahwa pria itu sedang sekarat. Wajah Donyes memucat, dan pipinya cekung. Adapun lubang di dadanya, Yujin tidak bisa melihat apa-apa karena Donyes mengenakan seragam untuk menutupinya. Apakah tidak apa-apa bagimu untuk bergerak seperti itu? Yujin dengan hati-hati bertanya. Meski terlatih-tatih, Donyes berjalan sendiri. Setelah dia menutup pintu, dia menatap Yujin sejenak, lalu menundukkan kepalanya. Merupakan suatu kehormatan untuk bertemu dengan Great Hamel. Dia bahkan tidak bertanya padaku apakah aku hamil atau bukan, pikir Yujin sambil mengangguk dengan enggan. Aku juga, senang bertemu keturunan temanku.